ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah majlis yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di malam hari ini, di majlis ini, di musalla ini, kita semua diberikan kemudahan, ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang baik, dalam perkumpulan yang baik, yang insya Allah bersama orang-orang yang dikehendaki oleh Allah baik. Maka mudah-mudahan Zat yang maha baik membuat kita semua menjadi orang-orang yang baik, dan kelak kita dimatikan setelah umur yang panjang dalam keadaan yang baik, yaitu husnul khatimah, dan dibangkitkan bersama orang-orang baik dalam perkumpulan yang baik di dalam surga yang tertinggi bersama sumber segala baik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kerabat dan para sahabat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di majelis ini, kembali kita hadir di majelis ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibuat oleh Allah, dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqamah di dalam perkumpulan seperti demikian. Seperti majelis malam hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa tercatat, diberikan kemudahan, ditakdirkan oleh Allah untuk mudah langkah kaki kita berjalan menuju tempat-tempat yang baik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah seseorang mampu melakukan suatu kebaikan, artinya betul-betul dia berbuat kebaikan, kecuali dia mampu menginfakkan, mampu memberikan daripada apa yang paling ia cintai daripada hartanya. Nah, jadi Allah itu Zat maha adil. Allah itu Zat maha adil. Kalaunya seseorang dihitung berapa banyak dia mampu berbuat kebaikan, tentu beruntunglah, untunglah orang-orang yang kaya. Kalau hitungannya nominal dalam berbuat kebaikan, berimpak, bersadakah, maka beruntunglah orang-orang yang punya banyak harta. Di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat bernama Sayyidina Abu Talhah. Jadi Abu Talhah Al-Ansari ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansar. Yang mana sahabat Abu Talhah ini orang kaya, punya banyak harta, punya banyak duit. Namun di antara banyak harta yang dia miliki, ada satu yang paling dia cintai, yaitu sebuah perkebunan kurma, satu kebun kurma di depan Masjid Nabawi. Kenapa sahabat Abu Talha begitu cinta kepada kebunnya tersebut di antara harta yang lain? Karena di dalam kebun itu terdapat sebuah sumur, yang mana sumur tersebut dinamai dengan sumur Ha. Lah, sumur Ha atau Bi'rul Ha, Bi'ir Ha, sumur Ha. Kenapa dinamai sumur Ha? Karena airnya jernih seperti huruf H. Orang kalau nyebut huruf H itu kan harus jernih, H. Maka sumur H ini ada di dalam perkebunan kurma milik Sayyidina Abu Talhah. Kenapa beliau begitu cinta dengan sumur H ini? Karena konon Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering minum daripada sumur tersebut.
Karena dalam riwayat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering berwudu, bersuci dengan sumur air daripada sumur Ha. Artinya apa? Ini sumur punya bekas Nabi. Ini sumur adalah bekas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pian misalkan lah ada berisi banyu, lalu diculupi tangan oleh wali Allah, orang soleh. Kira-kira pian himung kada banyu tadi? Himung lah. Kenapa? Pian tahu tangan orang soleh, orang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu berkah. Bagaimana kalau sumur yang mana itu sumur banyunya Nabi sering berwudu di sana, Nabi sering bersuci di sana, Nabi sering mandi minum air di sana. Maka pantas Sayyidina Abu Thalhah sayang bujur lawan kebun tadi. Sampai Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah engkau sampai kepada puncak kebaikan kecuali engkau mampu memberikan apa yang paling engkau cintai. Maka Abu Thalhah mengimpakkan kebun tadi sebagai bentuk rasa cintanya kepada kebun tadi. Justru kebun tadilah yang diimpakakan. Nah makanya lah, kalaunya bersadakah, berimpak itu ukuran banyak, kasihan nang miskin, kasihan nang kada beisi duit. Apalagi misalkan pian lah beisi duit salah lambarannya lagi nang habang, model kayak duit papikat sudah di dalam dompet kada singgarakan. Kenapa? Nang hitung-hitungannya lagi duit. Ini guru ay bilanya ulun pacah duit 100 ribuan nenek, dasar bujur pacah bujur. Kada ada tabulik lagi. Akhirnya apa? Disayangi duit nang salah lambarannya tadi. Bandingakan lawan orang nang baisi duit nang itu tadi banyak, bakabat lah. Lawan kita salah lambarannya tadi, kira-kira kalau baisi salah lambarannya sayang apa kada lawan duit itu? Bah sayang benar lah. Model kayak duit papikat sudah sayangnya. Bandingakan lawan orang nang baisi duit nang habang itu bakabat-kabat. Nang kayak orang nang bepengantinan lah 14 hari 14 malam acaranya. Kira-kira lah, kira-kira duit 100 ribu ada nilainya lagi lah. Dibagi-bagiakan aja lah. Nah, kalaunya memang itu bentuk ukuran lah, pian 100 nang baisi salah lambarannya tadi pian cabut, pian tukarakan kepada sesuatu yang mengantarkan kepada kebaikan. Pian tukarakan Al-Quran misalkanlah, pian tukarakan sajadah gasan di masjid, di musola. Lawan orang nang bepangantinan 14 hari 14 malam tadi datang ke sini naden duit sakotak Indomie lah, artinya banyak kabatannya, banyak nominalnya. Apakah sama nominalnya di sisi Allah? Oh tentu kada. Nang banyak juga jarlah ada. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Bisa jadi yang sedikit tadi tapi bisa menjadi besar di sisi Allah. Kenapa? Itu tadi sangat pian cintai, sangat pian sayangi. Salah lambarannya beisi. Dibandingkan lawan orang nang tadi bakotak Indomie rasa kada ada napa-napa. Kenapa? Karena ini lebih banyak beisi. Paham lah maksudnya lah? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi kalau pian itu sayang lawan harta pian, berarti justru dengan harta itulah pian impakakan, maka pian akan sampai kepada puncak kebaikan. Ada kita kan kada lah, amun kawa nang kada tapi sayang aja dijulung lawan orang lah. Nah ini diajarkan oleh Nabi SAW. Pernah suatu ketika sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini mengambil siwak, mencari siwak, mengambil 2 buting, sabuting lurus, sabuting pingkur. Kira-kira pian lah, nang mana ketujuh siwak lurus kah siwak pingkur kah? Lurus lah, nyaman mengikuti. Amun pingkur itu beda, tapi pilas jeriji lah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ada berisi 2 siwak, sabuting nang
lurus sabuting nang pingkur, beliau ambil serahkan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ambil yang pengkor, beliau julung nang lurus. Artinya apa? Nabi mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan orang lain. Gasan seorang gak ada apa-apa nang biasa, gasan orang nang bagus. Nah ini ithar namanya, mendahulukan orang lain. Itu hukumnya sunnah. Kalau kita kan kada lah. Kalau kawa orang tuh nang buruk, kita nang bagus. Buktinya lah ini ada sebujuran. Pengumuman jelah ini maaf ada orang kena musibah, kebakaran, kebanjiran. Siapa nang hendak menyumbang baju bekas, jelah antar ke posko. Alhamdulillah orang kita ini kalau urusan menyumbang kegiatan sosial, alhamdulillah, masya Allah, datang membawa sekantongan baju bekas. Alhamdulillah. Mbah itu datang pulang, ada nang bawa 2 kantongan, masya Allah. Ada nang membawa sekarung, masya Allah, luar biasa lah. Cuman pas dibuka 11-12 lawan rap di rumah. Bujur kada? Bujur kada bu? Karudung nang ada di dalam, masya Allah, hibak dahimanan. Pian gen kuler memakai, apalagi disuruh wadah orang. Ketika berbuat kebaikan, berimpak dengan sesuatu yang mana pian kada ketuju lagi. Ujar Allah apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan sampai kepada puncak kebaikan kecuali engkau mengimpakkan sesuatu yang paling engkau cintai. Menjulung baju lah, bajunya sudah luangnya di mana-mana. Banyak luangnya daripada luang gulu lawan tangannya lah. Dastarnya sudah masya Allah. Karudungnya hibak tahimanan lah. Inya seorang, kita seorang kada aku memakai itu. Bahkan timbang ulun buang ya baik ulun bariakan ke posko jalanan, ini bukan seperti ini. Jadi ujar Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kira-kira nih ibu-ibu sayang kada lon galang. Tuh galang amas pian tuh sayang apa kada bian? Sayang lah. Ada nang kada sayang? Nang kada sayang bariakan non ulun lah. Kira-kira pian begalang amas itu sayang apa kada? Sayanglah, mau itu amas 99 ataupun sapuhan, yang penting itu harta pian lah. Kalau pian sayang lawan harta, ingat, harta itu cuman punya 2 kemungkinan. Gelang pian, harta pian. Amas pian, harta pian. Maka apapun yang namanya harta itu punya 2 kemungkinan. Ini misalkan lah, ulun beisi barang, din menitip barang din. Oke, siap ja udin. Berarti udin ini statusnya adalah menjagakan barang ulun yang ulun titipakan. Kira-kira kalau ulun mengambil udin, bolehkah kada menjulung? Berarti kada amanah. Ngarannya titipan, apabila aja ulun hendak mengambil, udin harus memberiakan. Udin harus menyerahkan. Kenapa? Karena itu sejatinya adalah titipan. Itu juga pian berataan kita semuaan. Ada nang beisi rumah, ada nang beisi tabungan, ada nang beisi amas lain sebagainya, duit di simpanan. Itu semuaan titipan dari Allah. Kalau Allah hendak mengambil, pian kada boleh sarik. Kenapa? Itu titipan. Dan harta tadi, baik emas lain sebagainya, itu punya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ambil, bisa habis, bisa hilang. Galang tadi luloy di pasar lah. Kemungkinan kedua, pian nang diambil Allah. Selesailah, innalillah. Artinya kadada nang ketiga kadada. Pian baisi tanah banyak, harta banyak, duit banyak. Kemungkinan pertama itu tadi habis sebelum pian mati. Bisa rugi, bisa hilang, lain sebagainya. Itu artinya Allah ambil. Kemungkinan yang kedua ini pasti. Walau harta banyak, simpanan aman, pian nang diambil oleh Allah. Ini kemungkinan terakhir lah. Artinya apa? Pian menumpuk harta cuman punya 2 kemungkinan.
Bisa habis, bisa pian nang habis. Tapi ada kemungkinan ketiga. Apa kemungkinan ketiga? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah engkau sampai kepada puncak kebaikan kecuali harta nang pian sayang-sayangi tadi, amas nang disayang-sayangi tadi pian impakakan. Oh, kenapa sayang malah diimpakakan? Justru kalaunya pian impakakan, pian gunakan dalam kebaikan, maka terjadilah kemungkinan yang ketiga. Napa? Harta yang tadinya titipan itu jadi ampun pian. Tapi di akhirat kekal abadi di sisi Allah. Kalaunya pian simpan, habis. Entah pian nang habis, hartanya nang habis. Tapi kalau digunakan dalam kebaikan, maka harta tadi kekal abadi di sisi Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nah, beginilah lan tanalul birra. Kita disuruh menggunakan apa nang paling kita sayangi. Gasan kebaikan, maka itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, jadi kembali ke sahabat tadi, Sayyidina Abu Talhah tadi. Jadi beliau sayang betul dengan sumur tersebut karena itu adalah sumur yang mana adalah Nabi kita Muhammad SAW sering minum, berwudu di sana. Jadi pian kalaunya memang Allah takdirkan sampai ke kota Madinah lah, ini oleh-oleh dari ulun lah, cerita-cerita seperti ini oleh-oleh. Kenapa? Karena tidaklah diceritakan Nabi Muhammad SAW kecuali menambah kecintaan. Kalaunya cinta pian terhadap Nabi Muhammad SAW, maka akan berakhir dengan kedekatan. Almar'u ma'aman ahab. Jadi ada satu sumur namanya Bi'irha tadi. Jadi Nabi sering duduk di sana, minum di sana. Nah, kalau memang pian sampai ke kota Madinah, alhamdulillah itu sumur sekarang memang tidak ada sumurnya lagi, ditutup sudah. Tapi kalau pian mau mencari di mana dulunya sumur tersebut, mungkin pian bisa duduk di sana. Bisa jadi itu adalah tempat duduknya Nabi. Artinya apa? Pian duduk di bekas Nabi Muhammad SAW. Di mana ada pintu Masjid Nabawi itu 22. Pintunya nomor 22. Jadi pintu Masjid Nabawi itu sebanyak 90. Lah, kalau pian gak ada percaya, pian hitung sorangan. Ulun gak ada menghitung, cuman ulun betakun lah. 90 ujar itu. Jadi ada pintu 22. Nah, di pintu 22 itu ada antara dua tiang seperti ini. Di depan pintu itu di dalam betutup karpet. Nah, pian buka bawah karpet itu ada bulatan biru 2 buting, habang sebuting di tengah. Nah, itulah namanya Bi'irha tadi, sumur ha. Pian duduk sebentar. Tujuannya apa? Tujuannya biar duduk seperti Nabi di sana. Pernah Nabi duduk di sana, pernah Nabi beristirahat di sana. Ini namanya asar. Lah, bekas Nabi itu berkah. Dari mana tahu bekas Nabi berkah? Lah, berkasnya orang soleh saja berkah. Asarus solehin barakah. Asarnya, bekasnya orang soleh berkah. Ini bekas Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau pian ke kota Madinah, sebelum berangkat pian kenali dulu bagaimana kota Madinah. Kenapa harus mengenal? Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Berapa banyak orang yang jauh tapi dekat. Tapi berapa banyak orang yang dekat tapi jauh. Maksudnya, berapa banyak orang yang datang ke kota Madinah namun dia tidak mengenal kemuliaan kota Madinah adalah Nabi kita Muhammad. Sehingganya dia tidak mengenal bekas-bekas Nabi Muhammad SAW. Lah, jadi ada Raudah min Riyadil Jannah, yaitu sebuah tempat yang kata Nabi Raudah antara mimbar dan rumahku. Itu Raudah. Kita sholat di sana berarti kita sholat, mengerjakan sholat, melakukan suatu ibadah sesuai anjuran Nabi di tempat yang sering Nabi lewati. Jadi pian jalan-jalan pian di kota Madinah, pian berjalan selangkah demi selangkah, bisa jadi itu adalah langkah demi langkah yang pernah Nabi jalan di sana. Bayangkanlah, makanya pengenalan akan membuat seseorang akan semakin dekat terhadap Nabi. Bisa jadi ketika pian bersujud meletakkan kepala pian,
di tempat itu mungkin pernah Nabi juga bersujud meletakkan kepalanya. Bayangkan hubungan seperti inilah. Makanya kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, berapa banyak orang yang jauh tapi dekat. Berapa banyak orang yang dekat tapi jauh. Kenapa? Kurangnya pengetahuan terhadap Nabi SAW. Dia datang ke kota Madinah, cuman terpana, cuman terkagum dengan mewahnya masjid Madinah, dengan kota yang modern, tetapi bukan terkagum dengan bekas-bekas Nabi SAW. Ini yang disayangkan. Jadi alhamdulillah kalau pian masih belum ke sana, tapi hati pian sudah di sana. Pian belum ke sana, tapi Nabi Muhammad sudah di dalam hati pian. Bayangkan dengan hati tersebut, kelak nanti mudah-mudahan Allah sampaikan pian yang biasanya kita mengucap Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita mengucap salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dari jauh. Tapi hati kita seakan-akan mengucap salam kepada Nabi langsung. Bayangkan kalau Allah sampaikan langkah kaki kita mengucap salam tersebut di depan makam Nabi SAW. Di depan makam Nabi langsung. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang biasanya kita jauh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Yasin. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum Toha. Bayangkan ketika kita mengucap salam dari sini, kita tidak berada dekat dengan jasmani kita dengan Nabi SAW. Tapi Allah sampaikan itu semua, bukan hanya hati tapi jasmani. Yang mana sering kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, persaksian kita. Dan alhamdulillah kalau Allah sampaikan kita ke sana di depan makam Nabi, asyhadu alla ilaha illallah. Persaksian tersebut di depan makam sang punya persaksian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah ya Rasulullah. Nah, ini kan luar biasanya. Makanya guru kita sering mengingatkan, semakin banyak pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad, semakin cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum misalkan pian akan berangkat, kenali dulu, cari tahu dulu, maka itu akan mendekatkan kita dengan baginda Rasul Muhammad. Nah, salah satunya peninggalan Nabi itu ada sumur Ha. Jadi Nabi itu punya banyak sumur. Jadi ada sumur di Sakifah Bani Sa'idah, itu juga ada sumur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau pian berada di Masjid Quba, di situ ada dua sumur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di Masjid Quba namanya sumur Khatam. Yang mana kenapa dinamakan sumur Khatam? Karena menurut riwayat, Nabi itu punya cincin. Cincinnya bertok, ada toknya Allah Rasul Muhammad atau Muhammad Rasulullah. Jadi sunnahnya pakai cincin itu dikelingking. Nabi kalau pakai cincin itu dikelingking. Nah, dikelingking tangan kanan. Atau di jari manis. Juga beberapa riwayat mengatakan di jari manis, tangan kanan. Kadada di tengah sini, kadada lah, apalagi ditunjuk, apalagi di jempol, apalagi hibak berataan inilah. Nah, ini dukun ngarannya, hibak tangan. Nah, jadi Nabi itu pakai cincin di kelingking, dan sering beliau memakai cincin itu posisinya dibalik seperti. Nah, jadi Nabi punya cincin khatam namanya lah, Allah Rasul Muhammad itu, Allah Rasul Muhammad. Ketika beliau wafat, itu cincin diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar telah wafat, maka cincin itu diwariskan kepada khalifah berikutnya, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar pun telah wafat, maka diberikan kepada Sayyidina Utsman ibn Affan. Dan menurut riwayat, Sayyidina Utsman itu punya jemari lah, punya jari-jari tangan lebih kecil daripada yang lainnya, sehingganya ketika beliau memakai cincin Nabi SAW kekecilan. Dan ketika beliau berwudu di Masjid Quba, di sumur tersebut, cincinnya melorot dan terjatuh ke dalam sumur, sampai sekarang tidak pernah ketemu. Makanya dinamakan itu sumur Khatam, karena cincin peninggalan Nabi kita Muhammad terjatuh di sana. Lalu di belakangnya ada sumur Azak.
Ada sumur Azak. Nah, kalau sumur ini sampai sekarang masih ada airnya. Nabi berwudu, Nabi minum di sana. Menurut riwayat, Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Beliau singgah pertama kali di perkebunan kurma ini. Mirip seorang sahabat, Hadum bin Kalsum. Selama 10 hari beliau nginap di sana. Ada tempat sholat Nabi di sana masih. Jadi kalau pian sampai, sholat 2 rakaat. Kalau kebetulan itu adalah waktu duha, sholat duha di sana. Maka pian sholat di bekas Nabi sholat SAW. Bayangkan perasaan tersebut lah. Kita tidak perlu bercerita panjang lebar lah. Perasaan yang seseorang rasakan ketika dia mencintai Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, menyanjung baginda Rasul Muhammad, lalu dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat di atas tempat Nabi SAW pernah sholat. Ini terhubung, bukan hanya jasmani, perbuatan, hatinya seluruhnya terhubung. Jadi ada sumur Azak. Nabi SAW berhijrah dari kota Makkah ke Madinah. Maka orang-orang Madinah menyambut Nabi SAW di pinggiran kota Madinah, di tempat itu. Jadi bukan di kota Madinah, bukan, tapi di tempat tersebut. Disitulah dilantunkan syair-syair pujian Tala al-Badru alaina. Jadi itu syair bukan di kota Madinah, namun di situ. Dan itu mereka pujikan, mereka lantunkan adalah saking gembiranya. Yang mereka tunggu-tunggu telah tiba. Yang mereka harapkan telah datang. Karena menurut riwayat, orang-orang Madinah ini adalah mereka Islam di tangan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sebelum Nabi hijrah, Sayyidina Mus'ab telah lebih dulu ke Madinah untuk mengislamkan orang-orang Madinah. Lalu mereka rindu, bayangkanlah, seperti kita. Bahkan orang-orang Madinah lebih besar kerinduannya daripada kita. Seperti kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita tidak pernah berkumpul bersama Nabi. Kita tidak pernah duduk bersama Nabi. Namun cerita tentang Nabi kita Muhammad, kerinduan kepada beliau begitu luar biasa. Dan orang-orang Ansar seperti itu, mengharapkan setiap harinya, berharap kepada Allah agar Nabi Muhammad dihijrahkan ke kota Madinah. Dan ketika mereka mendengar bahwasanya baginda Rasul hijrah, mereka setiap hari menunggu Nabi di pinggiran kota Madinah SAW. Sampai suatu ketika Nabi datang, mereka mengucapkan Tala al-Badru alaina. Lalu Nabi dibawa ke perkebunan kurma Sayyidina Hadum bin Kalsum. Disitulah Nabi duduk, diberikan air minum daripada sumur Azak. Beliau minum, beliau bersuci. Dan ketika beliau duduk, karena di bawah pohon kurma, jadi ada sebagian cahaya matahari yang mengenai wajah beliau. Maka dengan sigap Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengambil selendangnya, memayungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi dari dulu sudahlah orang-orang yang cinta itu dia akan berkhidmah seperti Sayyidina Abu Bakar. Dalam riwayat beliau tinggal di situ selama 10 hari. Maka di waktu itu pula Nabi SAW membangun Masjid Quba dengan tangan beliau, dengan tetesan keringat beliau. Wajah beliau, badan beliau terkena debu ketika membangun Masjid Quba. Nah, makanya Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali ketika Nabi hijrah dibangun. Maka pian kalau sampai ke Masjid Quba, sholatlah di sana. Menurut riwayat Nabi sering dari kota Madinah ke Quba itu kadang sholat duha di sana. Kadang beliau hari Sabtu berada di Masjid Quba. Nah, kalau pian sholat di Masjid Quba, sholatlah di bagian depan sebelah kanan, yaitu mimbar, ambil sebelah kanan. Maka itulah Masjid Quba yang dulu lah, yang dibangun Nabi SAW. Nah, jadi mudah-mudahanlah cerita seperti ini menambah mahabbah kita, menambah kerinduan kita bagaimana Nabi kita SAW berjuang. Jadi demi Allah, bebatuan yang ada di kota Madinah adalah bebatuan yang menjadi saksi Nabi kita Muhammad. Bisa jadi itu bebatuan pernah bersentuhan dengan Nabi kita Muhammad, berarti itu begitu mulia batu tersebut. Tanah kota Madinah adalah tanah yang pernah diinjak baginda Rasul SAW. Maka demi Allah itu tanah sangat mulia. Kenapa? Pernah bersentuhan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kita sampai ke kota Madinah, kita jangan dibudakkan dengan mewahnya kota Madinah. Jangan tertipu dengan banyaknya manusia lain sebagainya.
Yang kita tuju adalah baginda Rasul Muhammad. Selangkah demi selangkah kita ingin serupa dengan Nabi Muhammad. Ketika kita bersujud, kita ingin sujud di tempat tersebut. Mungkin pernah Nabi Muhammad SAW bersujud. Bayangkan seperti itu, maka itulah yang membuat kita kam min ba'idin karib wa kam min karibin ba'id. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan demi Allah, Allah tidak akan menurunkan azab kalau di sana ada Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya majelis lah malam hari ini. Dengan berkat majelis seperti ini, bisa jadi di kampung kita Allah ingin menurunkan bala, Allah ingin menurunkan bencana, Allah ingin menurunkan bala-balanya, musibah. Namun karena ada majelis, bisa jadi itu bala tertolak, itu bala tertahan. Apa sebab? Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Di majelis ini bukankah yang kita ceritakan Nabi Muhammad? Yang kita bahas ilmu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak berkeinginan menurunkan azabnya, balanya, karena di sana ada Nabi Muhammad. Bayangkan kalau hati pian ada Nabi Muhammad. Bayangkan kalaunya perbuatan kita adalah perbuatan Nabi Muhammad. Bayangkan gerak-gerik kita adalah gerak-gerik baginda Rasul Muhammad. Bayangkan di dalam rumah tangga kita hidup Nabi Muhammad. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta bihim. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassak bisunnah dakhalal jannah. Orang yang berpegang teguh mengerjakan sunnah sampai akhir hayatnya, sampai dia wafat, dia tetap mengerjakan sunnah, maka dia berhak masuk surga. Kenapa? Orang-orang seperti ini tertolak dari neraka. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta bihim. Kalau kita mengerjakan sunnah, berarti kita menghidupkan Nabi Muhammad dalam perbuatan kita. Maka kalau kita mati, neraka akan diharamkan. Karena di sana bersama kita, dalam sanubari kita, dalam perbuatan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tamassak bisunnah dakhala jannah. Dan tidaklah seseorang mampu mengerjakan sunnah, tidaklah seseorang mau mengerjakan sunnah, tidaklah seseorang bisa mengerjakan sunnah kecuali dia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas guru-guru kita mengatakan, semakin banyak pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad, akan semakin cinta kita terhadap baginda Rasul Muhammad. Nah, jadi oleh-olehnya ini adalah cerita-cerita tentang sejarah Nabi Muhammad, yang mana mudah-mudahan itu akan membuat hati pian memiliki kerinduan. Dan dari kerinduan tersebutlah Allah percikan satu pertolongan. Allah mudahkan, bukan cuman hati pian berada di Madinah, namun jasmani pian akan Allah jalankan untuk sampai ke kota Madinah, berjumpa, berkumpul, menusuri setiap bekas-bekas Nabi kita Muhammad SAW, sehingganya kerinduan tadi akan terobati. Namun semakin bertambah rindu kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya mudah-mudahan malam hari ini kita hadir berkumpul di tempat ini karena sebab baginda Rasul Muhammad, dan mudah-mudahan karena sebab beliau pula Allah mudahkan kita untuk berziarah ke makam baginda Rasul Muhammad, yang mana beliau mengatakan, man zarani wajabat syafaati. Barang siapa yang menziarahiku, maka wajib syafaatnya untuk wajib syafaatku untuknya. Maka mudah-mudahan Allah mudahkanlah. Ingat, jangan pian sayang harta, saat ini pian gunakanlah untuk kebaikan, untuk diimpakan, maka pian akan sampai kepada puncak kebaikan. Nah, kalau disayang-sayang terus, apabila pian sampai ke Madinahnya lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita, dan mudah-mudahan kalau Allah perkenankan kita melaksanakan umrah, mudah-mudahan umrah kita adalah umrah yang mabrurah. Begitu pula haji kita.
Dan mudah-mudahan kalau kita diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah adalah ziarah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap langkah kita berada di kota Madinah adalah menambah mahabbah kepada baginda Rasul, menambah pengetahuan terhadap Nabi kita Muhammad, dan menambah rasa kita untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat ini karena sebab baginda Rasul, dan Allah tidak pisahkan kita di akhirat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan kita karena sebab Nabi Muhammad, maka Allah kumpulkan kita pula karena sebab baginda Rasul Muhammad di dalam surga bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, walhamdulillahi rabbil alamin. Salah khilaf banyak-banyak mohon maaf. Ucapan, perkataan, apapun yang membuat tersinggung perasaan daripada perbuatan, daripada kelakuan, ulun pribadi memohon ampun dan maaf. Salah khilaf sekali lagi banyak-banyak minta maaf. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam majelis seperti ini, Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan, Allah istiqamahkan kita dalam ketakwaan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, perbuatan dosa dan pelanggaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah biniatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.